Pemirsa, kasus pelecehan seksual yang berujung pelaku dipersekusi di salah satu universitas di Depok, Jawa Barat berakhir damai. Kasus dihentikan karena korban pelecehan telah mencabut laporannya. Kasus pelecehan seksual di Universitas Gunadarma Depok, Jawa Barat berakhir damai. 3 mahasiswi korban pelecehan mencabut laporannya di kepolisian. Ketiga korban dan kedua pelaku saling mengenal. Pelecehan pun dilakukan di 3 tempat berbeda, salah satunya di Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu untuk kasus persekusi terhadap pelaku pelecehan juga diselesaikan dengan mekanisme restoratif justice. Semua pihak telah dipertemukan untuk dimediasi di Polres Depok. Jadi awalnya pelaku mengajak korban untuk mengerjakan kuis gitu ya, untuk membantu mengerjakan kuis. Kemudian korban datang ke sana. Setelah berada dalam kamar, pelaku kemudian mengunci pintu dan mencoba mencium korban dan meraba ya payudara. Kemudian korban menolak, tapi tetap dilakukan oleh pelaku. Dan kemudian pelaku juga melakukan celana untuk minta korban untuk memegang korban. Berarti hubungan keduanya ini memang saling kenal, satu kelas atau seperti apa sih, Bang? Ya, saling kenal. Satu kelas berarti itu. Diketahui beredar di sosial media video yang menampilkan 2 terduga pelaku pelecehan seksual dipersekusi oleh mahasiswa di salah satu universitas di Depok, Jawa Barat. Setelah diperiksa, pelaku telah melecehkan 3 orang mahasiswa universitas tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang asisten rumah tangga asal Pemalang, Jawa Tengah menderita luka di sekujur tubuh usai disiksa oleh majikannya di sebuah apartemen di Jakarta. Kasus serupa juga terjadi di Cimahi, Jawa Barat, Oktober lalu. Seorang ART dengan wajah penuh luka lebam dievakuasi warga setelah digembok oleh majikannya. Siti Khotimah, warga desa Kebanggang, Kecamatan Bongga, Pemalang, Jawa Tengah, menderita luka parah di sekujur tubuh usai disiksa majikannya di Jakarta. Perempuan berusia 23 tahun ini harus dirawat intensif di RSUD Dr. Ashari di Pemalang usai berhasil kabur dari apartemen majikannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mimpi Siti mendapat kehidupan yang lebih baik di ibu kota pupus sudah. Baru 7 bulan bekerja, Siti harus pulang ke kampung halamannya dengan penuh luka. 8 orang pun ditetapkan sebagai tersangka. Kedelapan tersangka ini yakni majikan korban yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak, serta 5 ART yang juga bekerja bersama korban. Selama bekerja sejak September hingga Desember 2022, berbagai bentuk penganiayaan dialami korban. Mulai dari dipukul, dirantai, lalu dimasukkan ke kandang hewan, disiram air panas hingga dipaksa makan kotoran hewan. Di bulan Juli 2022, ini korban ketahuan oleh saudari MK menggunakan celana dalam miliknya. Sehingga saudari MK ini marah besar. Kasus serupa juga terjadi pada Oktober lalu. Seorang asisten rumah tangga di sebuah rumah di Komplek Bukit Permata Cilame, Cimahi, Jawa Barat, meminta pertolongan setelah digembok oleh majikannya. Saat dievakuasi, ART ini juga mengalami luka lebam di sekujur tubuh. Peristiwa ini terungkap setelah warga melihat korban berdiri kesakitan di depan jendela rumah. Warga yang datang kemudian menyelamatkan korban dan meminta keterangan majikan korban. Usai mendapat laporan warga, polisi pun menangkap pasangan suami istri penganiaya ART ini. Diduga penganiayaan terhadap korban terjadi dalam kurun waktu 3 bulan, sejak Agustus hingga Oktober. Sementara korban sudah bekerja dengan kedua pelaku kurang lebih 5 bulan. Sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban juga turut disita. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kantor imigrasi Ngurah Rai akhirnya mengamankan seorang warga Inggris yang nekat berjualan burger di kawasan Kuta Badung. Pria tersebut kini ditempatkan sementara di rumah detensi imigrasi. Tyler DeLorean, warga asing asal Inggris, tidak lagi menjajakan burger di kawasan Monumen Ground Zero menggunakan sepeda motor modifikasinya. Petugas kantor imigrasi Ngurah Rai Bali akhirnya mengamankan pria tersebut.
Petugas menyatakan Tyler tidak bisa menunjukkan paspornya kepada petugas. Selama di Bali, Tyler hanya tinggal di sebuah tenda yang didirikannya di Gang Popis Kuta karena kehabisan uang untuk biaya hidup. Kini petugas menempatkan sementara di rumah detensi imigrasi Ngurah Rai hingga prosesnya selesai. Saat ini sudah kami limpahkan di rumah detensi imigrasi karena yang bersangkutan berjualan burger di depan monumen Bom Bali. Pas berjualan juga menimbulkan keramaian, mengganggu lalu lintas, macet di jalan sana. Ada juga protes dari masyarakat kan terkait kegiatan tersebut. Dan juga yang bersangkutan itu ternyata begitu kita cek tidak memiliki tempat tinggal yang layak untuk tinggal dan sudah tidak memiliki biaya hidup untuk hidup oleh itu. Sebelumnya aksi Tyler berjualan burger viral di media sosial lantaran berjualan dengan cara yang unik dengan mempromosikan burgernya menggunakan gerobak motor. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Yang bersabula yang berjualan burger di Bali kini diamankan di rumah detensi imigrasi dan kita akan membahasnya bersama dengan Sugito, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai Bali. Selamat sore Pak Sugito. Selamat sore Mas Yosef, selamat sore Bu Siata. Baik, Pak Sugito, ini kan dia tidak punya paspor. Lantas bagaimana caranya dia masuk ke Indonesia? Apakah paspornya hilang atau seperti apa, Pak? Sebenarnya yang bersangkutan itu masuk secara legal ke Indonesia menggunakan dokumen perjalanannya. Secara legal masuk tanggal 16 Oktober 2022. Jadi setelah kami amankan yang bersangkutan, kita lakukan interview dan menanyakan paspornya. Ternyata paspor yang bersangkutan berada di aparat penegak hukum lain karena yang bersangkutan masih mempunyai kasus hukum dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Ya Pak Sugito, jadi saat ini bagaimana status hukum dari bule yang bersangkutan? Karena kabarnya sebelumnya bule tersebut juga kerap memasang poster bernada provokatif begitu ya Pak Sugito? Nah, yang bersangkutan warga negara asing ini mengalami sedang berurusan dengan aparat penegak hukum lainnya. Oleh sebab itu, pas pertama kali kita lakukan interview dan kita lakukan juga koordinasi dengan pihak kepolisian. Memang betul kasus hukumnya masih berjalan di pihak kepolisian, sehingga kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk turut memantau kegiatan warga negara asing tersebut. Baik, lantas ini akan dideportasi atau seperti apa, Pak? Nah, kami tentunya tidak bisa mendeportasi warga negara asing apabila warga negara asing tersebut sedang menjalani proses hukum di aparat penegak hukum lainnya. Tentu dalam hal ini yang bersangkutan warga negara asing tersebut harus menyelesaikan proses hukumnya sebelum dilakukan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian. Ya, sebetulnya apa tujuan awal bule ini datang ke Indonesia? Sejak kapan dan bersama siapa awalnya bule tersebut datang ke Indonesia, Pak Sugito? Jadi yang bersangkutan ini tujuan awalnya melakukan wisata, masuk seperti kami jelaskan tadi, tanggal 16 Oktober 2022 menggunakan visa on arrival. Yaitu yang bersangkutan tujuannya melakukan wisata di Bali ini. Baik. Lantas kalau untuk proses hukumnya seperti apa, Pak? Apakah nanti akan diserahkan ke pihak kepolisian untuk melanjutkan kasusnya? Nah, kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Denpasar, berikut juga dengan perwakilan negaranya, Konsulat Jenderal Inggris dan Kedutaan Besar Inggris. Kami juga sudah intent menginformasikan tentang kondisi, keadaan, dan status warga negaranya yang sedang bermasalah di Bali. Ya Pak Sugito, sebetulnya apa saja catatan hukum yang pernah dilakukan oleh WNA asal Inggris ini? Untuk catatan di kami, yang bersangkutan pernah melakukan satu unjuk rasa. Oleh sebab itu
kami belum masuk ke sana karena itu ranahnya pidana umum, yaitu di pihak kepolisian. Sementara kami untuk unsur keimigrasiannya yang bersangkutan melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Yang bersangkutan melakukan yang seperti yang gambar sekarang, melakukan penjualan burger dan segala macam yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan pada saat masuk ke Indonesia. Baik, ini kan dia membuka usaha gerobak seperti itu, Pak. Ini apakah modalnya dari mana? Adakah warga mungkin yang membantu dia untuk berjualan seperti ini atau memang biaya dari si bule ini sendiri? Nah, untuk itu kami masih akan kita perdalam tentang bagaimana dia bisa berusaha, dari mana permodalannya, masih dalam proses penyelidikan. Ya Pak Sugito, bule ini kan diketahui berjualan burger di sekitar kawasan Kuta ya Pak. Nah sebetulnya seperti apa aturan bagi warga negara asing yang ingin mendirikan usaha kecil-kecilan atau berdagang seperti yang dilakukan oleh WNA asal Inggris ini Pak Sugito? Jadi untuk warga negara asing yang berkeinginan untuk berinvestasi atau bekerja harus sesuai dengan izin yang pertama dia sampaikan atau dia mohonkan. Apabila akan berinvestasi sudah ada ketentuan-ketentuan investasi dan masuk pun harus dengan visa investor. Apabila warga negara asing ingin bekerja tentunya harus ada penjamin baik berupa badan hukum atau perorangan yang mengajukan perizinannya, mulai dari perizinan bidang usahanya atau pekerjaannya dari Kementerian Tenaga Kerja, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan visa kerja yang dikeluarkan oleh imigrasi, sehingga tidak serta-merta warga negara asing itu bisa bekerja tanpa izin-izin yang telah dikeluarkan. Baik, terima kasih Pak Sugito, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Ngurah Rai telah bergabung bersama kami. Selamat sore dan sehat selalu Bapak. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim Sentra Antasena dari Kementerian Sosial membebaskan pria penderita gangguan jiwa dari pemasungan di Magelang, Jawa Tengah. Pria itu terpasung selama 17 tahun di ruangan berpintu jeruji besi. Ibu, ada J, tim evakuator. Beginilah suasana saat petugas dari Sentra Antasena Magelang Kementerian Sosial membebaskan RKS 30 tahun, pria dengan gangguan jiwa yang terpasung di ruang dapur rumah di Kecamatan Bandungan, Magelang, Jawa Tengah. Pemuda yang terpasung selama 17 tahun di ruangan berpintu jeruji besi ini dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Suroyo Magelang untuk diobati. Kepala Sentra Antasena Magelang saat ditemui usai melakukan pembebasan menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Hari Disabilitas Internasional Kementerian Sosial dengan salah satu temanya yakni Indonesia Bebas Pasung. Ini bagian dari satu bentuk perlunya pemerintah hadir dalam hal ini karena masih ada masyarakat yang belum memahami atau bagaimana caranya dalam penanganan kasus-kasus orang dengan gangguan jiwa. RKS sejak kecil hidup dan dirawat oleh pamannya Ahmad Kamali, sedangkan ayahnya telah meninggal dunia sementara ibu kandungnya pergi. Dari keterangan pamannya, RKS mulai terganggu kejiwaannya sejak usia 13 tahun. Dengan alasan sering mengamuk, Ahmad Kamali pun memasung keponakannya itu. Caranya panas, terus panas kena saraf kuping sama saraf otak. Sekarang kupingnya udah nggak dengar. Itu sering ngamuk atau gimana? Ngamuk. Terus ini diharapkan kegiatan pembebasan RKS ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak memasung orang yang mengalami gangguan jiwa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang agenda putusan kasus aplikasi Quotex yang melibatkan Doni Salmanan ricuh. Puluhan korban yang menghadiri sidang mengaku kecewa terhadap putusan hakim. Pengunjung sidang putusan kasus penipuan aplikasi Quotex yang melibatkan Doni Salmanan melampiaskan kekecewaannya di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Jawa Barat. Mereka melayangkan protes atas keputusan sidang.
Hakim memvonis penjara 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 13 tahun penjara dan dibebaskan dari jerat pasal tindak pidana pencucian uang. Hakim juga mengembalikan aset Doni Salmanan yang sempat disita. Aset-aset tersebut terdiri atas kendaraan, uang, hingga sertifikat rumah. Hakim menjelaskan aset tersebut tak disita lantaran aset yang didapat Doni Salmanan sebagai aplikator aplikasi Quotek tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana. Tadi untuk sikap tim JPU, karena kita dikasih kesempatan 7 hari ke depan untuk menyatakan sikap dan 7 hari ke depan lagi untuk menyusun memori banding. Jadi pada intinya kami pastikan. Cuma nanti tim JPU-nya akan menyatakan bandingnya besok atau lusa nanti dulu pimpinan. Oke. Dalam sidang putusan ini, terdakwa Doni Salmanan dihadirkan secara virtual untuk mendengarkan putusan majelis hakim, sementara Doni Salmanan berada di rumah tahanan narkotika Bale Endah, Kabupaten Bandung. Nama Doni Salmanan mencuat setelah Indra Kents ditetapkan tersangka kasus investasi bodong trading binomo. Dengan modus penipuan yang sama, Doni menipu korbannya dengan aplikasi Quotex. Doni dilaporkan korbannya pada Februari 2022. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan.